Siapa sangka yang bikin kamu gagal dipanggil kerja bukan CV, tapi branding kamu di internet. Aku sering nih lihat orang yang sebenarnya biasa aja, skillnya oke lah, tapi bukan yang wow banget. Tapi mereka punya satu hal yang bikin mereka selalu kelihatan. Mereka tahu cara menjual diri. Bukan dalam artian negatif ya. Tapi mereka paham gimana ninggalin jejak digital yang ngomongin siapa mereka, apa yang mereka kerjain, dan kenapa mereka itu layak. Beda sama orang yang diem aja. Ngerjain banyak hal keren, tapi nggak pernah nunjukin. Padahal di era digital sekarang, kalau kamu nggak cerita soal diri kamu, orang lain juga nggak akan peduli. Menurut survei Career Builder tahun 2018, 70% perekrut ngecek media sosial kandidat saat proses seleksi. Dan 57% diantaranya pernah membatalkan panggilan interview gara-gara nemuin konten negatif atau branding digital yang kurang meyakinkan. Di sisi lain nih, 47% perekrut enggan memanggil kandidat yang nggak bisa ditemuin di internet sama sekali. Kalau kamu bingung mulai dari mana, kamu bisa lihat nih, Aryo Pratomo. Freelance tech guy yang selalu muncul sebagai orang paling produktif dan tertata, walau kontennya nggak heboh. Atau kayak Windy Aristanti, brandingnya kalem, puitis, tapi kuat. Intinya, kamu nggak harus jadi orang lain. Kamu cukup jadi versi kamu yang konsisten, kelihatan, dan punya nilai. Dan kalau kamu mau belajar gimana merumuskan itu semua, Smart Skill punya kelas yang bisa bantu kamu mulai dari nol. Oke, jadi gimana sih caranya mulai bangun personal branding yang sehat tanpa harus jadi selebgram, tanpa lebay, dan tetap kelihatan profesional? Aku rangkum jadi 3 langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini juga. 1. Tentuin dulu kamu mau dikenal sebagai apa. Kamu nggak bisa branding kalau kamu sendiri nggak tahu kamu itu siapa. Mulai nanya ke diri kamu sendiri. Kamu pengen dikenal sebagai apa di dunia profesional? Expert marketing, desainer UI UX, anak teknik yang bisa ngejelasin topik susah jadi sederhana? Contoh, Aryo Pratomo milih niche-nya tech, produktivitas, dan hidup mindful. Jadi, semua platformnya konsisten ngebawa persona itu. 2. Bikin jejak digital yang jelas dan rapi. Kamu nggak perlu punya semua platform, tapi minimal punya 1 atau 2 yang nunjukin value kamu. Misalnya, LinkedIn buat yang akademik atau profesional, Notion atau public portfolio buat desainer, writer, dan juga freelance, Instagram atau TikTok buat visual storyteller atau kreatif. Contohnya nih, Windy Aristanti aktif di Instagram dan di buku, tapi brandingnya kuat banget sebagai penulis yang punya suara. Estetikanya clean, kontennya nggak spammy, dan ada nilai emosionalnya. 3. Mulai konsisten bikin atau kurasi konten. Kamu nggak harus rajin bikin konten, tapi minimal kamu harus aktif dan ngasih sinyal ke algoritma dan ke orang-orang yang bisa jadi peluang kamu. Contohnya, Putri Tanjung, konsisten posting insight soal industri kreatif dan juga leadership. Brandingnya nggak berubah, walau platformnya beda-beda. Kalau kamu suka dengan video ini dan mau konten update lainnya, tulis di kolom komentar. Aku Pio, sampai jumpa di video berikutnya.